Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami menyampaikan besar harapan dan doa kami, semoga saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberi kesehatan beserta keselamatan, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, diluaskan ilmunya, dimuliakan akhlaknya, dan dipermudah segala urusannya, senantiasa selalu di dalam lindungan serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema video hari yang mulia ini yaitu yang berjudul menyambut nuzul Quran. Alhamdulillah, ibadah puasa kita telah menginjak pertengahan Ramadan. Ketahuilah bahwa bulan Ramadan ini semakin menjelang akhir, maka semakin besar keutamaannya. Karena semakin akhir hari-hari puasa pada bulan Ramadan ini banyak sekali mengandung peristiwa sejarah yang amat besar keutamaannya bagi umat Islam khususnya dan bagi alam dunia pada umumnya. Salah satu peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan yang tidak boleh kita lupakan ialah nuzul Quran, yakni peristiwa pertama kali turunnya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya Lailatul Qadri summa unzila ba'da zalika fi isrina sana. Al-Quran diturunkan dengan sekaligus ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan ke bumi dalam waktu 20 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi ialah ketika Nabi berkhalawat di Gua Hira pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Penetapan malam nuzul Quran tanggal 17 Ramadan ini berdasarkan keterangan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jama'an. Jika kamu telah beriman kepada Allah dan kepada kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, hari bertemunya dua pasukan. Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Yang dimaksud dengan hari bertemunya dua pasukan yaitu hari bertemunya tentara Islam dengan tentara Quraisy musyrikin dalam pertempuran Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan hari Furqan ialah hari pertama nuzul Al-Quran yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan pula. Adapun ayat Al-Quran yang pertama kali turun ialah Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu bunyinya sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui sebelumnya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah kita mengetahui proses terjadinya nuzul Quran, maka hendaknya kita syukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita itu, yakni kenikmatan berupa petunjuk ke arah kebenaran yang kesemuanya telah tercantum di dalam Al-Quran yang mulia itu. Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menaruh perhatian kepada Al-Quran dengan sungguh-sungguh, terutama pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin tekun dalam memperhatikan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dan membacanya merupakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi dan ibadah yang paling berharga, sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak terdapat sedikit pun dari Al-Quran, maka bagaikan rumah yang runtuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh perlu diketahui bahwa pahala mempelajari dan membaca Al-Quran itu melimpah ruah. Bayangkan saja, dalam satu huruf dari Al-Quran bernilai satu kebaikan, sedang tiap satu kebaikan berlipat 10 kali, sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, sedang satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Akhirnya, dengan telah mengetahui betapa besar keutamaan Al-Quran tersebut di atas, maka marilah kita tingkatkan perhatian kita terhadap Al-Quran dengan jalan mempelajari dan mengajarkannya kepada generasi penerus kita. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang menyambut nuzul Quran. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.